Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bapak dan Ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah karena di hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dan semoga dimudahkan proses ibadah kita selama bulan Ramadan dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di jilid yang ke-11, masih berkaitan dengan wakaf, dan yang akan kita bahas di sini yaitu penerima manfaat wakaf, yaitu adalah ahli bait. Jadi kepada ahli bait dia ditujukan. Maka nanti muncul pertanyaan, yang dimaksud atau yang termaksud di dalam, yang termasuk di dalam kategori ahli bait itu siapa? Maka di sini dikatakan yashmulu az-zakar wal unsa min auladihi wa auladi abihi. Jadi kalau dikategorikan ahli bait ini berarti laki-laki atau perempuan, anak-anak dia, terus anak dari ayahnya, berarti saudara kandung ataupun yang seayah, dan auladu jaddi, anak dari kakek, berarti paman yang kandung atau paman seayah. Wa aulad jaddi abi, termasuk anak dari kakeknya ayah. Berarti kita punya ayah, ayah kita punya kakek. Nah itu. Nah pertanyaannya, hal yashmul azaujat, kalau dikategorikan sebagai ahli bait saya, apakah istri ataupun pasangan ini juga termaksud? Ya, masuk juga nggak kira-kira azaujat di situ? Al-madhab annahunna la yadkhulna. Kalau secara madhab Hambali itu tidak masuk. Jadi li'anna ahla baitihi, karena yang disebut sebagai ahlu bait itu seperti kerabat tamaman. Jadi hubungan antar mereka itu hubungan darah. Wasahih, tapi kata Syekh Utsaimin di sini, anna zaujatah, bahwa pasangan itu idalam yutalikhunna yadkhulna fi ahli baitihi, selagi dia tidak ditalak dan tidak diceraikan, maka dia akan masuk di dalam kategori ahlu bait. Wala syakka fi hada, dan di sini tidak ada keraguan sedikit pun. Liqaulihi ta'ala fi nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi argumen ataupun dalilnya itu adalah firman Allah ketika Allah menjelaskan tentang istri-istri Nabi. Innama yuridullahu liyudhiba, sesungguhnya Allah menginginkan agar hilang dari kalian rijasa ahla baitihi wa yutahhirakum tathira. Allah ingin mensucikan, membersihkan ahlu bait. Dan kemudian Nabi SAW menyebutkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Balau qila inna ahla baitihi hum zaujatuh wa man ya'uluhum faqat lakana qawlan qawiyan.
Li'anna hadha huwa 'urfun nas. Jadi kalau ditanya istri masuk enggak, jawabannya masuk. Dan ahlu bait tadi, ya mereka pasangan ataupun anak tadi lakana qaulan qawiyan. Karena memang itulah urfnya ataupun kebiasaan yang ada di masyarakat. Fal'an ammuka wa akhuka idan farada fi bait la yakulun nas innahuma ahlu baitika. Fa'ahlul bait urfan humul ladina ya'uluhum minaz zawjat wal banin wal banat. Nah, kalau dibilang paman atau saudara, kalau mereka itu tadi berdua di rumah, orang nggak bilang itu ahlu bait ya. Tapi kalau pasangan, kebiasaan orang umumnya yang dipahami ya dia adalah ahlu bait. Lakin mahma kana al-amr fa inna zawjat bila syak idza lam yutalikhunna yadkhulna fi ahli bait wala yadkhulna fi al-qarabah. Nah, jadi kalau dibilang apakah pasangan itu ahlu bait? Jawabannya iya. Untuk dikatakan ahlu bait, dia ahlu bait. Tapi dia tidak ada hubungan kerabat memang, karena dia bersambung sama kita jalurnya pernikahan. Wa qauluhu wa qaumuhu ja'alaha al-muallif ka lafzil qarabah. Wa qaumuhu, dan kaumnya. Nah, di sini penulis memposisikan itu seperti redaksi ataupun kata qarabah dan ahlu bait. Lakin hadzal qaul ba'idun minas shawab. Tapi kalau mau disamakan ya antara kerabat ahlu bait dengan tadi kaum, ini jauh. Li'anal qaum fi urfin nas wa fil lughah aidan awsa' minal qarabah. Karena kalau dibilang untuk kaum saya, untuk warga saya, masyarakat saya, ini secara pemahaman orang pun ausa. Kategorinya lebih luas dari sekedar kerabat. Allahumma illa ala qaulin man yaqulu innal qaraba tasmul kulla man yajsami ma'ahu fil ismi al-awwal. Nah, kecuali tadi kerabat itu dikatakan semua yang tersambung, terhubung. Berarti kan kalau gitu yang tadi di dalam satu qabilah dan yang lain dia adalah kerabat. Fa rubbama naqulu innal qauma wal qaraba bi ma'na wahid. Sehingga kalau itu tidak ada bedanya antara kaum dengan kerabat. Amma idza qulna innal qaraba hum auladuh. Lain cerita kalau kita mendefinisikan kerabat ini sebagai anak. Wa auladu abihi wa jaddihi wa jaddi abih. Jadi anak-anaknya, anak-anak ayah, kakek dan kakeknya ayah. Berarti kalau gitu lapisnya berapa itu? Jadi kalau kategori kerabat tadi, ini kita anak jelas di bawah. Terus tadi ada ayah, kemudian kakek, kemudian jadu abi, berarti kakeknya ayah. Berarti lapisnya lapis 3. Aulad wa jaddihi wa jaddi abihi. Fa inal qaum bila syak ausa' wa lihada. Berarti kan kerabat itu sampai level 1, 2, 3. Sudah. Kalau dibilang kaum, nah ini jelas secara definisi ausa' lebih luas. Wa lihada yursillah ar-rusul ila aqwamihim wa hum laisu min qarabatihim. Nah, kalau mau dilihat lagi penggunaan ini gitu ya.
di mana Allah itu mengutus para rasul. Para rasul diutus kepada kaumnya. Kalau ditanya, apakah kaumnya itu kerabat? Enggak. Fa idza kana lil qaum ma'nan muttarid urfan la yansariful itlaq illa ilaihi wajib an yatba. Lian al-qawl ar-rajih fi aqwalil waqifina wal ba'i'ina wal rahinin wa ghairuhum annal marja' fi dzalika ila al-urfi. Nah, jadi ini tadi rujukannya kepada urfnya. Kalau tidak ditegaskan. Kemudian yashmul dzakar wal unsa min auladihi wa auladi abi wa jaddihi wa jaddi abi. Yata'ayyan fi qawlihi jaddihi al-jar yakni min auladihi. Wa aulad abi alladzina hum ikhwanuhu wa auladu jaddi alladzina hum a'mamuh wa auladu jaddi abihi hum a'mam abihi walakin hal haula kulluhum yastahiquna. Nah, jadi kalau secara alurnya ya, dari mana datangnya jalur kerabat itu? Tadi di sini. Anak jelas. Terus anaknya ayah. Anaknya kakek. Terus anak dari kakeknya ayah. Dan kalau kita data, jumlahnya banyak. Nah, apakah semuanya berhak mendapatkan atau tidak? Nah, di sini hal haula kulluhum yastahiquna. Apakah mereka semua punya hak untuk mendapatkan? Al-jawabu na'am yastahiquna lakin yuqaddim ba'duhum ala ba'din fa kullu man kana aqrab fa huwa bil waqfi ahaq. Ya, kalau memang tadi secara prioritas ada yang lebih dekat secara nasab, itu yang paling berhak. Faida qudira ana ahla baitihi. Kalau misalkan dihitung totalnya sampai 500 ya. Wal waqfu 500 dirham fauna la yumkin nu'ti al jami'. Jadi jumlah orangnya 500, kemudian wakafnya 500 dirham, enggak mungkin kita kasih satu-satu. Li'anna i'ta'a kulla wahidin dirhaman la yufidu syai'an. Karena masing-masing kasih satu dirham itu tidak ada manfaatnya. Bal huna yang bagi an nanzura ila al-aqrab fal aqrab au ila al-ahwaj fal ahwaj. Nah, pada kondisi ini berarti kita akan lihat siapa yang paling membutuhkan, ya, siapa yang paling dekat, itu nanti kita cek. Lakin muradul muallif rahimahullah anna kulla haula min zawil istihqaq. Amma tartibuhum fahada yarji ila nadir fil waqfi. Nah, yang beliau ingin tegaskan sebenarnya mereka itu sama-sama punya hak gitu ya. Dan nanti masalah teknis itu kembali kepada nadir. Wa in wujidat qarinah taqtadi irada al-inas aw hirmanihin umila biha, yakni idza wujidat qarinah taqtadi iradat al-inas fima yadullu lafzu ala ikhrajihin aw hirmanihin maka yu'malu biha wa dhalika li anna al-fadh tatahaddad ma'aniha bihasabi siyaqi wal qara'in. Falidzalika idza wujidat qarinah tadullu ala anna al-inas dakhilat fil waqfi dakhalna wa in kana al-lafdhu la yaqtadi dukhuluhunna wa idza wujidat
qarinah tadullu ala hirmanihin fa innahunna la yadkhulna wa in kana lafzu yashmulun. Nah, ini masalah redaksi ya. Kalau misalkan si wakif itu tidak hanya menyebut secara umum atau tidak hanya menyebut global, tapi ditegaskan lagi, diperinci. Ini yang perempuan bisa masuk, yang sini nggak bisa. Yang ini khusus yang perempuan, yang ini laki-laki nggak bisa. Nah, itu diberlakukan. Makanya kalau yang berwakaf itu sudah sangat spesifik, sudah sangat jelas tegas menunjukkan kepada siapanya, berarti kan peluang ributnya harusnya kecil. فإذا قال هذا وقف على أولاد الذكور والإناث فهنا تصريح وليس قرينة بأن الإناث داخلات فدخلنا. Kalau misalkan dengan redaksi yang tegas ya disampaikan begini, hada waqfun ala auladi, ini wakaf untuk anak-anak saya laki maupun perempuan. Ya, fahuna tasrih, ini bentuk bahasa yang jelas dan tegas dan tidak perlu indikasi apapun. Bi annal inas dakhilan, bahwa yang perempuan itu tentu masuk. Wa idza qala hadza waqfun ala auladil ladzina yujahiduna fi sabilillah. Nah, kalau ini lebih spesifik. Diberikan pembatas bahwa ini hanya untuk yang pergi jihad, berjuang di jalan Allah. Fahunal qarinah tadulu ala annal murada az-zukur di annal jihad yakhtassu birrijal. Kenapa kita tahu bahwa ini maksudnya untuk anak laki? Ya karena dia memberikan batas ya, ataupun catatan ini untuk berjuang di jalan Allah. Yang berjuang di defaultnya siapa? Laki yang wajib. Fal muhim annana na'mal bil qara'in fi shumulil lafzi lil inasi wa au adami. Pada prinsipnya kita akan tetap mengacu itu ya kepada qarinah, indikasi yang ada yang kita dapati di situ. Qauluhu wa idza waqafa ala jama'atin yumkin hasruhum wajaba ta'mimuhum wat-tasawi. Idza waqafa ala jama'atin yumkin hasruhum wajaba syai'an ta'mim aw tasawi. Ini kalau memang nanti diwakafkan ditujukan kepada jamaah. Nah, kalau memungkinkan untuk dibatasi gitu ya. Dan seterusnya. Misaluhu idza waqafa ala auladi fulan wa hum asyarah fahuna yumkin hasruhum fayajibu an yu'ammam wa yu'ta kullu wahid wa yajibu an yusawa bainahum az-zukur wal inas sawa al-ghani wal fakir sawa wad dha'if wal qawi sawa al-syekh was saghir sawa li'annahu yumkin hasruhum in kana la yumkin ka bani Tamim masalan yaqulul muallif. Nah, ini kalau dia wakafkan tadi kepada misalkan walad fulan, anaknya fulan ya. Nah, di sini bisa dibatasi wajib, maka dia umumkan. Dibuat secara umum yu'ta kullu wahid, masing-masing diberi dan harus sama rata antar mereka baik laki ataupun perempuan. Wa illa jaza tafsil wal iktisar ala ahadihim fa in kana la yumkin hasruhum bila falahu an yufaddal ba'dhum ala ba'din. Tapi nanti ada kondisi objek wakaf itu diberikan ke yang mewakili saja salah satu, karena mau dibatasi jumlahnya enggak bisa. Walahu an yu'ti ba'dan ihrim ba'dan wa dzalika li'annahu jaratil adah anna man la yumkin hasruhu la tumkinul ihatah bihi. Karena sudah urfnya kalau sesuatu itu enggak bisa dikumpulkan, enggak bisa diakses ya kita kasih yang wakili itu. Wa idalam, tapi kalau tadi misalkan tidak memungkinkan untuk ihatah bihi, lam yajib an nu'tiyahum, tidak wajib kita memberikan kepada mereka. Wa idza waqafa ala salasin fayumkinu hasruhum yajib an yu'ammam. Kalau memang tadi misalkan wakafnya untuk 30 orang.
Bisa nggak 30 orang kumpulin? Bisa, ya sudah kasih mereka secara umum. Tapi kalau lebih, nah fa in kasura haula wasaru qabila la yumkin hasruhum fala yajibu ta'mimuhum wala tasawi. Berarti kalau dia jumlahnya sudah terlalu besar ya, tidak terlalu banyak, tidak bisa kita spesifikkan secara khusus, maka tidak wajib untuk ditakmim, diberikan ke semuanya atau dibagikan secara rata. Bal yajuzu liktisar, tapi kita boleh kasih ke sebagian saja dari mereka. An yufaddil ba'dhum ala ba'dhin bil aksi law qala ala bani fulan wa hum qabilah lakin hadal qabila infaradat wa lam yabqa illa asyara fa innahu yajibu ta'mim wa tasawi li anna al-hukma yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Nah, ini nanti tinggal dilihat gitu ya. Penerima manfaatnya itu kalau dibilang orangnya bisa nggak kita jangkau kumpulkan 5 orang, 10 orang. Kalau bisa ta'mim, diberikan semua bagian mereka atau jatah mereka atau kongsi mereka. Wa dalilu dalik, apa dalilnya atau apa dasarnya? Firman Allah At-Taubah ayat 60. Allah menyebutkan innamas shadaqat lil fuqara wal masakin fal yajibu alaina an nu'ammima zakah 'alal fuqara jami'an, al-jawab la. Nah, jadi kalau ditanya apakah zakat itu perlu kita kasih ke semua fakir miskin? Ya enggak. Ya sedapatnya aja. Itu sudah cukup. Berarti kan sebagian fakir miskin yang kita kasih, bukan semua. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la liqabisah radhiyallahu anhu aqim indana hatta ta'tina sadaqah fa na'mur laka bihima. Sebagaimana yang dilakukan Rasul ketika ada Qabisah datang. Disuruh nunggu, datang nanti sedekah, ya kita kasih ke kamu. Kemudian fala yajibu an nusawi baina asyara fuqara amamana al-an fi zakah. Berarti kan kita enggak perlu harus 10 fakir miskin tadi kan kita berikan semuanya dan yang lain. Fa yajuzu an nu'tiya au an nu'tiya wahidan, boleh kok kita kasih ini satu dan bahkan mutafadilan secara berbeda jumlahnya. Di anal asla annahu la yajibu ta'mim wala tasawi. Karena secara aturan pun tidak wajib ta'mim dan tasawi. Baik, sekarang kita masuk ke pasal yang baru. Wal waqfu aqdun lazimun la yajuzu faskhuhu. Nah, siapapun yang mewakaf pastikan memahami konsekuensi ini. Jadi dikatakan wakaf itu akad yang lazim, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditarik atau di-cancel. Nah, qauluhu wal waqfu aqdun lazim la yajuzu faskhuhu. Jadi wakaf secara status akad dia lazim. Yakni sabitan la yumkin taghyiruhu wa la yajuzu faskhuhu. Kalau dibilang ini akad yang lazim, itu akadnya mengikat. Kalau mengikat tidak bisa diubah, tidak bisa dibatalkan. Li'annahu mimma akhraja lillahi fala yajuzu an yarji fihi kasadaqah. Nah, kalau kita sudah keluarkan, ini kembali kepada siapa? Kepada Allah. Maka kita tidak boleh untuk menarik kembali seperti sedekah, ya. Di sini famin hinin an yaqula ar-rajulu waqaftu baiti aw waqaftu sayyarati aw waqaftu kitabi fa innahu yalzam. Jadi kalau dia bilang saya mewakafkan rumah ini, saya mewakafkan buku ini, mobil ini, ya sudah, itu mengikat. Nah, sudah mengikat, tidak bisa dibatalkan. Walaysa fihi khiyar, tidak ada khiyar.
Bi khilafil wasiyah, fal wasiyah laysat aqdan laziman. Harus dibedakan. Amma al-waqfu al-mu'allaq bil maut kama law qala hadha waqfun ba'da mauti fal madhab annahu lazimun min hinin qawlihi wa la yumkin faskhuhu lakin ma dzalika la yanfudhu minhu illa ma kana min sulusil mali fa'aqal. Nah, kalau misalkan dia mengatakan wakafnya itu digantung dengan kematian. Seperti ada bilang ini akan jadi wakaf ya kalau saya sudah meninggal. Maka secara mazhab Hambali ini akad yang lazim sejak diucapkan, tidak bisa dibatalkan. Tentunya tetap memperhatikan batas yang sulusul mal fa'aqal, sepertiga atau kurang. Fayaj'alunahu wasiyatan min wajhin wa waqfan min wajhin. Jadi dia itu jadinya seperti wasiat karena pesan dikaitkan dengan kematian. Wa hadha ghairu sahih fala yumkin an nu'ti aqdan hukmiyan mukhtalifin fa imma an naqul innahu yalzam fil hal wa nulghi at-ta'liq wa idza qulna bi annahu yalzam fil hal lazim san kana sulus aw aksar aw aqal wa imma an naqul la yalzam illa ba'dal maut wa hina idzin yakunu min as-sulus fa aqal. Nah, ini yang harus dibedakan gitu ya. Apakah ada batasan? Kalau dia dikaitkan dengan wasiat, jawabannya ada. Tapi kalau tidak, ya tidak ada batas. La yalzam illa ba'dal maut wa hina idzin yakunu minas sulus wa hadha huwa sahih. La'anna rajula allaqal waqfa bi syartin wa huwa al-maut fala yumkin an yanfudha qabla wujudi syart fala yanfudh illa ba'dal maut wa yakunu minas sulus fa'aqal. Jadi kalau ditanya apakah ada batas wasiat, tidak ada. Tapi nanti kalau misalkan dia mewakaf dan wakafnya digantung dengan kematian jadi wasiat. Misalnya dzalik qala rajulun idza mittu fa baiti waqfun. Nah, kalau ada orang bilang, kalau saya enggak ada, kalau saya meninggal nanti rumah saya jadi wakaf. Au idza mittu fa maktabati waqfun fal madhab annahu yanfud minal an wala yumkin an yabi'a syai'an min hadha. Nah, kalau secara mazhab dia katakan ini sudah laku gitu loh, sudah terjual. Kemudian di sini dikatakan wala yumkin an yabi'a syai'an li'annahu nafad. Gak bisa dia jual karena sudah statusnya berubah menjadi objek wakaf. Lakin idza mata fa in ajazal warasa, kalau dia meninggal ahli warisnya membolehkan atau karena over ya lebih dari sepertiga, ahli waris merelakan tidak mempermasalahkan kelebihannya ini, ya silahkan. Tapi wa in lam yujizu, tapi kalau tidak dibolehkan oleh ahli waris, ya sudah, yang hanya bisa ditunaikan sulus at-tarikah, hanya sepertiga saja dari harta peninggalan. Wa shawabu annahu la yanfudu illa ba'dal maut. Dan di sini dikatakan tidak terlaksana, tidak dianggap terjadi kecuali ba'dal maut, kecuali setelah adanya kematian. Dan wa annahu madama hayyan falahu at-taghyir wa tabdil wal ilgha. Jadi selama masih hidup boleh diubah, diotak-atik, di cancel. Fa idza mata fa in ajazahu al-warasa nafada wa in lam yujizuha wa illam yujizuhu nafada minhu qadra sulus at-tarikah faqat. Jadi kalau dia sudah dibawakan ke dalam wasiat, maka ada batasan, ada aturan mainnya, hanya bisa gitu ya, hanya bisa sepertiga saja. Wal waqfu aqdun lazim la yajuzu faskhuhu. Nah, ini yang tadi harus diulang lagi, bahwa wakaf itu akad yang lazim, tidak bisa dibatalkan.
Zahiru kalamil mu'allif annahu la farqa baina an yakunal insanu madinan aw ghairu madinin. Jadi tidak ada perbedaan ya antara apakah status dia itu orang yang berutang, debitur atau krediturnya. Wa minal ma'lum anal madin idza kana qad hujra alaihi fa inna waqfahu la yasih, lakin idza lam yuhjar alaihi aw qafa kana alaihi dain yastaghriq al-waqf fa zahiru kalamil ma'lif anna al-waqfa lazim. Jadi wakaf itu juga terikat dengan jumlah harta. Kalau hartanya 100 mau diwakafin semuanya, sementara orang ini masih punya tanggungan utang yang lebih dari 100, nggak boleh. Makanya orang yang diboikot, orang yang ditahzir, gara-gara dia punya utang, terlilit utang, dia tidak boleh untuk melakukan transaksi dulu, karena punya potensi apa? Memudaratkan si kreditur atau lawannya, debitur. Wa kana alaihi dain yastaghriqul waqf, kata kuncinya ini. Utangnya itu dia lebih gede. Jadi orang ini punya utang dan lumayan utangnya. Fadhairul kalamil mu'allif anal waqfa lazim. Wal qawlu tsani huwa rajih anal waqfa fi hadhihi surah laisa bilazim wa la yajuzu tanfidhuhu. Nah, ini kalau pendapat mazhab tadi boleh. Tapi kalau pendapat yang kedua dan ini yang diikuti oleh Syekh Utsaimin, tidak lazim, tidak mengikat dan tidak boleh dilaksanakan. Karena apa? Lianna qada ad-dain wajib wal waqfu tatawwu. Wa la yajuzu yudayyik ala wajib li tatawwu. Jadi kalau menurut pendapat kedua, kenapa wakafnya tidak sah? Karena membayar utang lebih wajib. Jadi secara status hukum saja harusnya gitu ya. Yang diprioritaskan itu bayar utang. Itu wajib. Wakaf kan tidak wajib. Wakaf itu sunnah. Wala yajuzu, tidak boleh bagi kita nudayyik ala wajib li tatawwu. Tidak boleh menggeser, mengurangi, mengganggu sesuatu yang wajib tadi gara-gara amaliyah yang sifatnya sunnah. Wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini pendapat dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fa in tara ad-dain ba'dal waqfi. Nah, sekarang konteksnya diubah. Dia itu sudah wakaf, kemudian muncul tagihan utang. Kama law waqafa baitahu summa iftaqara wastadana fa hal yanfasikhul waqf aw naqul innahu la yanfasikh. Jadi dia sudah wakaf rumahnya, tempat tinggalnya, tiba-tiba jatuh miskin. Kira-kira wakafnya batal enggak? Jawabannya tidak. Li'annahu tamma biduni wujudil mani fa yastamir al-aqrab as-tsani wa qala Syekhul Islam lahu an yabi'ahu fi dainihi. Nah, kalau Syekhul Islam menyatakan boleh dia jual untuk bayar hutangnya, li'anna hadza laisa asyad minal mudabbar wa huwa al-'abdu alladhi ulliqa itquhu bi mauti sayyidi faqad ba'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dain. Dan ini katanya kenapa bisa diperlakukan seperti itu secara dalilnya mudabbar. Ini masih di bawah levelnya mudabbar. Mudabbar itu apa? Budak yang ingin membeli dirinya dari tuannya. Lakin al-arjah al-awwal yakni annahu idza hadatsa al-dain ba'da al-waqfi fa inal waqfa yamdi wad-dainu yassirullahu amru. Nah, tapi kalau pendapat yang dirajihkan oleh Syekh yang diikuti itu adalah sudah wakaf baru muncul utang, wakaf tetap jalan, tidak terganggu gugat, utang beda cerita. Dan harusnya kalau pakai verifikator kan itu kedetek harusnya ya. Nah, wala yuba'u illa an tata'attala manafi'u. Jadi la yuba', wakaf itu tidak boleh dijual secara zatnya. Kenapa? Kalau dijual berarti kan membatalkan wakaf. Berarti tidak boleh jual beli. Wal waqfu aqdun lazim fala yajuzu bai'uh. Dia akad lazim tidak bisa dijual belikan,
Tapi boleh disewakan. Kalau disewa boleh. Li'anna ujratahu minal manfa'ah. Karena uang sewanya termasuk manfaat yang disebarkan. Wala yajuzu rahnuhu. Nah ini. Berapa banyak orang menggadaikan aset wakaf. Aset wakaf tidak boleh digadaikan. Kenapa aset wakaf tidak boleh digadaikan? Li'anna ar-rahna yuradul lima bi al-marhun wal isifa ad-dain minhu. Karena posisinya yang memberikan utangan umumnya atau yang berutang tadi, ya mobilnya mau dijual, bayar utang. Fa idza qulna la yuba baqi ar-rahn adimul faida fa imma an yuqal inna ar-rahna sahih wa yuba fi qada'i dain wa hadha yalzam minhu ibtal al-waqf wa imma an naqula inna ar-rahna la yasih li'annahu law sahha fala faida minhu idzan la yajuzu bai'uhu wa la aqdun yuradu bihi bai'uhu. Sehingga di sini dikatakan kalau memang tadi tidak ada faedahnya, ya rahan ataupun gadai sah dan kemudian dia jual atau bayar utang, ini yalzaminhu ibtal aqdi awil waqfi. Jadi kenapa dilarang? Ya itu punya resiko atau berpotensi untuk terjualnya objek wakaf. Illa an tata'attala manafi'uhu fa fi hadhil hal yajuzu an yuba. Jadi kondisi ketika sudah ta'atul seperti seorang auqafa daran ala auladihi fanhadamat dar fayajuzu an tuba. Jadi dia belikan rumah untuk ayahnya atau untuk anak-anaknya wakaf, ternyata kena angin dan seterusnya, maka ini boleh dijual. Wala yuba'u illa an tata'attal manafi'uhu. Dan ini kata kunci, tidak boleh dijual kecuali manfaatnya memang sudah enggak ada, sudah terbengkalai. Jadi berarti kalau dia belum terbengkalai, ya sudah. Li'anna minal qawaid al-muqarrarah anna al-istisna mi'yar al-umum. Yani yadullu ala al-umumi fima ada as-surah al-mustasna fa'ala hadha la yuba' bi ayyi hal illa fi hadhil hal idza ta'attalat manafi'uhu. Fa idza naqasatil manafi' lam tata'attal fa innahu la yuba'u fa yabqa ala ma huwa alaihi hatta tata'attal wa la yakunu fihi faidah. Nah, di sini dikatakan kalau naqasat al-manafi' berkurang manfaatnya tapi belum sampai hilang, maka tidak dijual. Fa yabqa ala ma huwa alaihi. Wa ikhtara Syaikhul Islam rahimahullah jawazu bai'ihi lil maslaha bihaitsu. Jadi Syekhul Islam di sini mengatakan boleh untuk dijual karena kemaslahatan bihaitsu, di mana ini dipindahkan yungqal ila ma huwa afdal, kepada yang lebih utama. Wasadalla li hadza bi kisah rajul, dan dalilnya adalah kisah seorang yang bernazar kalau Allah membukakan kepada Rasulnya Makkah, ya, jadi Makkah diberi kemenangan, yusalli fi baiti al-maqdis. Dia mau salat di Baitul Maqdis, maka Nabi mengatakan sholliha huna. Salat aja 2 kali sampai 3 kali diulangi. Fa sya'nuka idzan. Jadi prinsipnya Nabi boleh membolehkan tuh si nazar tadi untuk diubah, ya, diganti kalau misalkan ada yang kurang afdal. Wallahu alam, ya, itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.